Hello guys, what's up? Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Di konten kali ini gue pengen ngebahas tentang syair yang kemarin gue bikin di konten sebelumnya. Nah, di konten kali ini gue pengen ngupas nih, apa sih arti atau makna dari lagu atau syair yang gue tulis kemarin ini. Oke, langsung aja yuk. Check this out. Nah, untuk syair bagian pertama itu bunyinya, rasanya terasa sepi saat kau pergi tinggalku sendiri. Itu maknanya di sini dalam konteks ditinggal oleh orang tua atau keluarga, salah satu keluarga lah ya, ditinggal pergi untuk selamanya. Itu maknanya saat kita ini ditinggal pergi oleh orang yang berarti dalam hidup kita, baik itu orang tua atau anak atau apapun itu. Awal-awal kita bakal ngerasa sepi dan ngerasa kayak ada yang beda tanpa hadirnya sosok yang udah pergi. Nah, selanjutnya untuk yang bagian aku di sini akan menanti, itu maknanya we cannot hiding from the truth. Kalau kita itu nggak bisa sembunyi dari kebenaran bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari bekal buat kita pulang nanti ke negeri yang abadi, yaitu akhirat. Karena itu di sini gua nulisnya, aku di sini akan menanti itu kita hidup di sini itu bakal menunggu giliran, tiba waktunya kita bakal dipanggil atau kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu selagi kita hidup, selagi kita sehat, masih kuat dan masih banyak waktu, yuk sama-sama kita perbanyakin bekal kita buat kembali ke negeri yang abadi. Untuk bagian berikutnya, banyak kisah yang ku lewati sendiri tanpa dirimu. Itu maknanya kita harus ngelewatin hari-hari tanpa ditemani oleh orang yang telah pergi untuk selamanya. Karena itu kita harus bisa untuk menyesuaikan keadaan, bahwa keadaannya nggak sama kayak dulu lagi. Dan tak kuasaku menahan perih, ini salah satu kalimat yang benar-benar tek banget di hati dada. Jadi saat kita lagi ngelakuin aktivitas atau apapun itu, terkadang tanpa disengaja atau tanpa sadar kita bakal ingat nih kenangan sama orang yang telah pergi ninggalin kita. Rasanya tuh perih kalau kita ingat atau terlintas dalam benak kita, dan juga sedih kalau kita rasa, kalau kita mengingat saat-saat terakhir atau detik-detik terakhir gimana dia pergi ninggalin kita untuk selamanya. Oke, lanjut untuk bagian refnya. Ku tahu pasti engkau melihatku di sini, tapi ku tak bisa melihatmu. Itu maknanya kita tahu nih, kita udah beda alam sekarang.
Kita nggak bisa ngeliat alamnya dia, tapi dia bisa ngeliat alam kita. Dan untuk bagian berikutnya, ku tahu pasti engkau ingin aku tegak berdiri, melangkah pergi untuk menggapai mimpi. Ini digabungin karena sebenarnya tuh dalam konteks ini ya, ini gue bikinnya orang tua ya. Orang tua itu inginnya kita itu gak boleh lemah. Di saat kita ditinggal pergi oleh orang yang berarti di dalam hidup kita, entah itu siapapun, mungkin awal-awal kita jatuh atau kita ngerasa rapuh, tapi kita harus berusaha gimana caranya buat kita bangkit, buat kita berdiri, kita ngelangkah buat menggapai, buat achieve atau mencapai segala apa yang kita impikan atau segala yang diharapkan oleh orang tua kita ataupun orang yang telah ditinggal pergi kepada kita. Ku teringat akan pesanmu padaku yang kau beri di kala itu. Ini maksudnya pada saat dia masih ada, dia pasti pernah ngasih kita itu nasihat atau istilahnya wejangan atau quotes kepada kita. Baik itu kita ngerti atau enggak, kita paham atau enggak, kita sadar atau enggak. Mungkin saat kita dikasih tahu wejangan sama beliau, mungkin kita belum paham atau belum ngerti apa sih maksudnya. Tapi setelah dia nggak ada, udah nggak ada di dunia ini, terkadang ada satu momen yang bikin kita tuh tersadar, terus ingat sama apa yang dia ucapin ke kita. Kayak, oh iya nih, dulu dia pesan ini nih ke gue nih, gue kudu ngelakuin lagi nih apa yang pernah dia pesan sama gue. Dan untuk berikutnya, ku hanya bisa mengenang dirimu dan mendoakanmu. Artinya kita cuma bisa mengingat momen-momen atau saat-saat dia masih ada atau dia masih hidup di dunia. Aneka macam rasanya, ada bahagia, ada sedih, campur aduk pokoknya perasaan kita. Kalau kita ingat, kita kenang momen-momen saat-saat kita bersama orang yang telah tiada. Dan kita juga gak kalah penting, setiap kita habis beribadah, kita jangan lupa buat selalu kirim doa untuk orangnya. Dan jangan lupa juga buat kita selalu berdoa untuk orang yang telah tiada. Bukan cuma dia doang, kita wajib doain semua orang, baik itu orang tua, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan saudara kita. Kita doain, sebab kalau kita doain mereka, maka malaikat akan mendoakan kita juga. Poin yang bisa gua kasih dari konten ini adalah, yang pertama, kita harus banyak-banyak cari bekal buat kita kembali ke negeri yang abadi atau ke tempat yang abadi. Yang kedua, kita harus bisa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang gak sama lagi seperti dulu. Yang ketiga, kalau misalnya kita lagi rapuh atau jatuh, kita berusaha nih buat ingat apa nasihat-nasihat yang pernah dikasih ke kita.
kita renungin, kita resapin, dan coba kita buat bangkit secara perlahan. Kita mulai berdiri, pelan-pelan melangkah. Kalau kita nggak bisa berlari, kita bisa berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan, kita bisa merangkak untuk perlahan-lahan menggapai apa yang kita impikan atau yang kita cita-citakan. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa, yang penting banget nih, jangan pernah lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan hidup kita kepada Allah, maka apapun itu akan menjadi mudah segala urusan kita. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang punya kesimpulan yang lain daripada syair yang kemarin mungkin. Kalau misalkan ada masukan atau tambahan poin, bisa cantumin aja di kolom komentar dan bakal gue respon kok. Oke, see you.